Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Eja Channel. Terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang telah mengklik dan menonton video ini. Mari kita cermati video pada kali ini. Di sini kan bisa lihat bahasanya di sini kita membudidayakan tanaman kemangi di bagian sini, dan sampingnya ada tanaman cabai keriting. Dimana pada kali ini kegiatan di pagi hari ini kita akan melakukan proses namanya pemipilan tunas air ya, dimana kita lakukan pada tanaman cabai keriting ya. Cabai keriting ini usianya kurang lebih masih berada di antara 10 harian lah dari penanaman, lebih ding kawan-kawan, kurang lebih 15 hari dari penanaman. Nah, ini kita seharusnya di usia segitu, kurang lebih segitu ya kawan-kawan, itu kita melakukan namanya pemipilan tunas air yang berada di bagian batangnya. Karena apa? Karena kita fokuskan untuk pertumbuhan batang yang ke atas. Dalam artian gini kan kawan, kita tidak menginginkan tanaman cabai kita sama kayak cabai yang ada di sini kan kawan, tidak menginginkan. Di situ kan bisa lihat cabangnya ini ya, cabangnya itu kan begitu banyak, tidak fokus satu batang lalu menyebar di bagian atas. Nah, untuk saat ini kita di sini sama-sama belajar akan memfokuskan bagaimana cara melakukan proses namanya memfokuskan pertumbuhan tanaman cabai, agar nantinya kedepannya tanaman cabai itu penyebarannya hanya di bagian atas. Jadi bagian bawah kita fokuskan untuk satu batang saja, tidak bermacam-macam tunas, tidak banyak tunas atau tidak banyak cabang kawan-kawan semacam itu. Nah, kan kawan bisa lihat kita melakukan perempelan itu tidak asal merempel kawan-kawan, tapi kan bisa lihat di sini tanaman cabainya kondisinya semacam ini. Nah, kondisi semacam ini itu kan yang paling pokok adalah kita akan merempel tunas mata air yang bagian bawah dari cabang yang paling atas. Kan bisa dilihat ini bagian atas ini itu cabangnya kan ada dua. Nah, cabang kedua tunas ini ya kawan-kawan, nah ini sama ini itu nantinya fokusnya untuk penyebaran atau pembentukan kanopi melebar di bagian atasnya. Sedangkan tunas yang di bagian bawah sini itu kita hilangkan agar batangnya kokoh kuat, fokus dalam satu batang saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tempel ya tunas-tunas yang berada di samping ini ya, agar nutrisinya apa? Terfokus ke bagian atas dan tidak berada di bagian tunasnya. Nah, di sisi lain ya, ini kalau bisa yang diambil tunasnya saja ya, tunas kecil kayak gini kita potong ya, kita bersihkan. Nah, kita bersihkan. Nah, tinggal daunnya kayak gini, dan ini nantinya kita sisakan hanya tunas bagian atas ini kan kawan. Nah, ini cabang, dua cabang ini nantinya fokusnya adalah untuk melakukan penyebaran ya, menyebar ke bagian-bagian tanaman. Mohon maaf, nanti kedua cabang ini menyebar membentuk kanopi yang seperti layaknya pohon beringin lah, semacam itu kalau kan bisa lihat. Nah, ini di cabai ini juga kita lakukan kan kawan ya. Nah, di cabai ini juga pun kita lakukan sambil kita melakukan perempelan, juga melakukan pembersihan bagian lubang tanamnya. Nah, ini kan kawan, alangkah baiknya dilakukan sebelum melakukan proses pemupukan berikutnya ya kan kawan. Karena mengapa? Karena kalau kita dilakukan pemupukan sebelum proses perempelan semacam ini, nah, itu nantinya yang saya takutkan atau yang saya khawatirkan adalah unsur hara yang kita berikan, sudah kita berikan itu diserap oleh tunas-tunas air semacam ini kan kawan. Nah, tunas-tunas air inilah yang nantinya yang istilahnya nanti pertumbuhannya tidak bisa maksimal lah kan kawan, semacam itu tanaman cabainya.
Dan ini sama kita fokuskan untuk 2 tunas yang menyebar akan membentuk kanopi kan kawan. Begitu pula tanaman yang lainnya ya. Kita coba untuk tanaman yang masih kecil ya, tanaman yang masih kecil belum ada tanda-tanda untuk menghasilkan 2 tunas kayak gini. Belum ada tanda-tandanya kayak gini ya kan ya. Contoh ini ya, ini kan belum ada tanda-tanda yang menghasilkan cabang 2 tunas. Nah itu alangkah baiknya kita biarkan terlebih dahulu biar agak keluar tanda-tanda. Kalau sudah ada tanda-tanda kayak gini kan, nah ini kan akan calon ini tunas 1, ini tunas 2. Nah itu kita rempelkan saja, nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kawan berani mengambil resikonya ya kan kawan, dalam artian kalau kayak gini kan tidak tahu kan tunasnya mana. Nah itu ya tidak masalah, kita rempelin. Yang jelas itu nantinya setiap tanaman cabai kayak gini itu pasti ada tunas cabang 2 kayak gini. Nah kita sisain tunas cabang 2 tersebut yang terbentuk dengan sendirinya agar kanopinya bisa melebar dengan baik. Sedangkan tunas yang berada di bawah-bawahnya kita bersihkan agar batang bagian bawah atau batang penopang nantinya lebih kuat dan nantinya memudahkan kita dalam proses melakukan budidaya tanaman, entah nanti pemupukannya lalu pembersihan lubang tanamnya. Nah itu biasanya lebih mudah kan kawan jika terfokus hanya 1 batang saja. Sedangkan nanti kalau semisal ada tunas yang cukup banyak itu kurang menurut saya kurang enak ya kan dalam melakukan proses namanya perawatan budidaya cabai. Nah ini yang saya maksud contoh tunas ya, contoh cabang ya, 2 cabang bagian atas ini itu kita sisakan dan tunas yang bagian bawahnya ini kita bersihkan kan kawan. Cukup kita tinggalkan daunnya ya kan kawan, daun-daun utamanya. Nah contohnya kayak gini, ini perlu kita tinggalkan karena menurut kami daun ini sendiri nantinya adalah mampu memberikan atau istilahnya memudahkan si tanaman untuk menyerap unsur hara dan melakukan proses pembentukan makanan untuk tanaman cabai itu sendiri. Nah semacam itu kan kawan. Dan ini nantinya batangnya ini insya Allah untuk kedepannya nanti lebih kuat dan lebih tangguh lah tanamannya semacam ini. Dan ini yang jelas nah kayak gini kan kawan, sisanya disisain daun-daun yang aslinya. Nah ini yang tunasnya yang kita sisain untuk bagian atasnya. Dan oke kan itu dulu informasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika video ini bermanfaat silahkan di share dan silahkan diterapkan pada kawan-kawan. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami dengan tekan tombol like, komen, serta subscribe agar channel kami terus berkembang dan semangat dalam pembuatan videonya. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.